saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kembali firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh pembimbing pembina dari Gereja Kasih Jasmani, yaitu Bapak Pastor Timothy Roy Kasiko, MA, Doktor Ministry, PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang para kekasih. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita yang setia. Para kekasih, sekali lagi kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, petang hari yang berbahagia ini, kembali kami boleh membawa hati kami bersatu di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengudusan dan kelayakan untuk kami boleh menerima sabda kebenaran Tuhan. Pada zaman dahulu kala, Salomo bila menyampaikan pesan-pesan ataupun khotbahnya, ataupun pidatonya, begitu banyak raja-raja dan ratu datang di hadapan hadiratnya supaya mendengarkan hikmat dari Allah melalui Salomo. Sekarang kami datang langsung di hadirat Tuhan. Kami mohon supaya Engkau bersabda kepada kami, memberikan penjelasan, pencerahan, dan segala sesuatu yang kami butuhkan. Karena tiap pribadi kami berbeda kebutuhannya. Hamba percaya Roh Kudus menguasai semua kebutuhan, kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan kami. Malam ini Engkau akan memberikan kepada kami, ya Allah Roh Kudus, segala perkara yang terbaik bagi tiap pribadi. Bukan dalam kelompok, tetapi tiap pribadi. Masing-masing kami boleh mengalami perkara yang besar dari sorga. I ask thee, Father, to give the Holy Spirit to teach each one of us in particular, so each one of us receive from you all the wisdom, knowledge, and understanding, so that we can live and we can serve you more and better for your glory. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan seluruh acara daripada teaching, daripada pengajaran dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kami tiap pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk dalam bagian yang ke-59 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Dan ini bukan hanya untuk para hamba Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pengembalaan, penginjilan, dan lain sebagainya, tetapi juga untuk para pebisnis dan anak-anak Tuhan, semua yang bekerja untuk mencari keuntungan, untuk mencari berkat Tuhan. Nah, ini harus memiliki dasar yang luar biasa, ya. Ini saya katakan dasar luar biasa. Sudah banyak kesaksian dari saudara-saudara kita, maupun yang kadang-kadang saya tidak kenal sama sekali, tetapi karena ini juga di-share, maka mereka bisa meretrieve, mereka bisa mendownload dari YouTube, sehingga mereka bisa belajar juga dari pelajaran ini, saudara. Dan saya yakin ini dahsyat, karena ini Tuhan sendiri akan memberi kepada kita pengertian. Masing-masing kita berbeda barangkali, ya. Nah, saudara, kita sampai pada subtema yang ke-5, pada subtema yang ke-10, tentang ananiomai. Saudara, kita tahu bahwa ananiomai adalah getting young again, menjadi muda kembali. Saudara, nah ini persiapan untuk kerajaan damai 1000 tahun. Karena dalam kerajaan damai 1000 tahun, itu orang-orang maksimum umurnya adalah 1000 tahun. Ya, 1000 tahun damai. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa orang itu, kata Alkitab, umur ratusan tahun, 500, 600 tahun, itu dikatakan muda. Muda, ya, masih youth. Karena batasnya orang berusia tua itu 1000 tahun. Ya, saudara. Nah, persiapan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun, saudara, itu dimulai dengan Efesus 4:23 ini, yaitu ananiomai, getting young again, menjadi muda kembali. Saya yakin semua orang kalau mempunyai uang cukup akan membelanjakan untuk kosmetika supaya kelihatan wajahnya. Ya, menjadi muda kembali, barangkali tidak ada kerutan, ya saudara. Nah, itu semua orang ingin. Itu sebab
kerajaan 1000 tahun saya katakan sebagai icip-icip. Ya, sebagai sampel daripada apa? Daripada kerajaan Yerusalem baru yang kekal selamanya. Tanpa ribuan tahun, tanpa milenium. 1 milenium itu 1000 tahun. Saudara, itu sebab pelajaran kita ini penting sekali karena ananeomai, ya saudara, itu juga mempunyai aspek sehari-hari. Jadi dia bekerja juga dalam hidup saya sehari-hari. Dia bukan cuma membuat saya dan Anda menjadi getting young again, menjadi muda kembali, tetapi dia mengubah toksik menjadi tonik. Ya saudara, nanti kita akan pelajari sedikit supaya apa? Supaya rumah tangga kita, harmonisasi dalam keluarga, ada kakak dan adik, ya, suami dan istri, anak dengan orang tua. Nah, itu harus ada di dalam satu keadaan yang tonik, bukan yang toksik. Ya, saudara, nanti kita akan belajar betapa pentingnya ini, ya, saudara, sebab iblis tidak pernah berhenti. Untuk apa? Bikin gara-gara, saudara, supaya kita hidup dalam keadaan yang tidak senang, tidak damai, tidak sejahtera, ontran-ontran, berantem terus. Ya, saudara, selalu ada aja bahan untuk pertikaian dalam keluarga. Selalu ada saja. Saudara, ini tidak terbatas pada jemaat, pada keluarga hamba-hamba Tuhan full-timer juga. Jadi saudara, kita harus waspada. Iblis itu menghancurkan damai sejahtera manusia. Itu sebab kita harus menolak, kita harus menyerang balik, dan kita harus menang dalam penyerangan balik kita. Ya saudara. Nah, ananeomai adalah satu ungkapan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup di dalam kesejahteraan luar dan dalam. Ya, artinya di luar Tuhan memberkati, di dalam mereka getting young again, menjadi muda kembali. Nah, ini pasti tidak bisa didapat di dalam teknologi dunia. Ya, saudara, seperti apapun kemajuan daripada dunia ini tidak akan bisa terjadi. Itu sebab marilah kita mau belajar gimana ya aku bisa getting young again. Ya, saudara. Nah, ini rahasianya. Mari kita akan melihat, saudara, sekali lagi saya ulangi ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terus kemudaan kembali itu karena pikiran, karena roh dan pikiran kita. Saudara, itu sebab orang hidup itu tidak bisa lepas daripada kepikiran. Tidak bisa lepas dari gangguan roh. Ya, saudara, kita pada satu saat kita sendirian atau sedang rame-rame dalam keluarga, iblis tiba-tiba masuk pada salah satu anggota keluarga kita. Nah, dia memantik dan dia memicu pertikaian, kesalahpahaman melalui mulut perkataan, melalui tingkah lakunya. Sehingga apa? Sehingga keluarga ini tiba-tiba aja dari bersenang-senang menjadi berantem. Di sini kita melihat peranan daripada Lucifer, iblis, itu selalu intervensi masuk dalam keluarga. The intervention of Lucifer is so real in every family and even in each person in particular in a family. That's why we have to be aware and be warned that this time is the last time where the Lucifer is working so many things with every bad thing through the speaking, through the thinking, through all the plannings, through all the actions. They are ready to ruin every family right now. Mereka sudah siap saat ini untuk menghancurkan tiap keluarga. Saudara, itu sebab kamu harus dibaharui. Saudara, dibaharui maksud Tuhan, kita mempunyai struktur dari fondamen, ya. Dalam teknik sipil, dalam fondamen itu nomor 1. Ya, kita tidak boleh bicara mengenai soal raising the building, membangun itu bangunan sebelum kita finish dengan fondamen, dengan pondasi. Saudara, nah, fondasi kita adalah
pembaharuan pada roh dan pikiran. Anak-anak Tuhan, sekali lagi Tuhan memberi peringatan kepada saya dan kepada Anda semua bahwa roh dan pikiran itu akan membuat kita jaya, bisa membangun, ya, entah berapa tingkat saja, boleh-boleh aja, atau kita bisa berantem dan kita bisa hancur berantakan. Saudara, kita melihat betapa hebat, ya, air bah. Yesus mengatakan, kalau fondamennya tidak bagus, maka datanglah air bah. Air bah. Sama seperti yang terjadi di 3 provinsi kita, ya, di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Itu air bah, itu dahsyat. Bahkan rumah-rumah dari batu dengan fondasi beton sekalipun terangkat, betonnya terangkat habis kesapu. Saudara, rupanya kurang kuat ya saudara. Iya memang betul kurang kuat. Nah kita menganggap diri kita sudah cukup kuat. Padahal bila pencobaan datang, ya Lucifer dan anak buahnya menghantam kita orang atau keluarga kita langsung terangkat gitu aja. Kintir orang Jawa bilang, dalam bahasa Jawa, kintir. Sudah kita tersapu arus. Saudara, di mana kita? Ya udah nggak tahu di mana. Supaya kamu dibaharui. Orang yang mengalami pembaharuan pada roh dan pikirannya, dia diperkuat. Dia mempunyai satu kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Saudara, belum pernah saya mengalami kekuatan yang ajaib. Setiap kali saya mengalami pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya mengalami pengalaman yang baru. Lebih kuat, lebih segar. Ya saudara, lebih berani hati. Lebih menatap ke depan, lebih konsentrasi pada apa yang saya kerjakan. Itu saya membutuhkan. Kalau saya tidak mempunyai pembaharuan pada roh dan pikiran, saudara saya ini sangat terbagi. Saya ini sangat bingung. Saya ini sangat terdistorted. Hidup saya, karya saya, nol. Tidak ada. Itu sebab semua yang merasa sudah gagal, ya saudara, harus kembali pada Efesus 4:23. Menadahkan tangan ke atas dan berkata, ya Allah Roh Kudus, please tolong kepada hamba. Supaya hamba memiliki satu kekuatan yang ajaib, yang dahsyat, yang bukan dari dunia. Yang bukan dari pribadi hamba. Tolong kepada hamba. Teriakan saudara. Teriakan saya minta tolong. Supaya dia memberi kekuatan yang ajaib. Itu pasti dijawab oleh Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya dan Anda harus saben hari mengalami suatu pengalaman pembaharuan pada roh dan pikiran kita. Kenapa? Karena kita manusia yang hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Saya ambil satu contoh. Saudara, betapa menyedihkan dan kasiannya orang-orang yang tidak mempunyai rumah dan rumah seadanya dari kardus. Ya, saudara, dari kardus kemudian dari daun-daunan dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah TPA. Saudara bisa bayangkan. Mereka tetap hidup, tetapi mereka mempunyai usia yang lebih pendek. Karena mereka ada pada lingkungan yang polluted. Lingkungan yang tercemari. Dengan bakteri, baksil, virus. Ya saudara, yang begitu banyak. Karena mereka tinggal di tempat pembuangan akhir sampah. Saudara, belum lagi gas. Setiap pagi itu menghasilkan gas metan. Gas metan itu, saudara, kalau terkonsentrasi, itu menjadi racun. Tidak terkonsentrasi saja dia ada di udara biasa, di udara ini. Dia itu sudah bisa meracuni manusia. Apalagi kalau orang dekat dengan dia pada pagi hari. Gas metan itu keluar. Saudara, ini satu contoh. Itu sebab kita hidup pada daerah semacam itu secara rohani, secara spiritual. Spiritually, we are living right now in the area
and all the circumstances of so many dirty, of the many dark working, dark spirit around us. We are inside, in the midst of it. That's why we have to be renewed by God building a new foundation so that our spirit, our thinking capacity, our thinking ability will be renewed. Kalau kita tidak bisa diperbaharui cara berpikir kita, para kekasih, kita akan, gak usah lama, sebentar aja, kita akan terpoluted, kita akan mengalami keracunan. Kita menghirup gas metan, kita hidup di mana ada virus, bakteri, dan baksil, begitu mudah melekat pada kulit kita, dan dia masuk pada aliran darah kita, dia masuk melalui paru-paru, dari pernafasan kita ke paru-paru kita, ke jantung kita. Saudara, berapa lama seorang manusia yang sehat, segar, bugar bisa bertahan di tengah-tengah area sampah? Tidak lama, pasti sakit dan meninggal dunia. Saudara, ini satu contoh. Itu sebab Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus Kristus tahu apa yang saya butuhkan. Bukan cuma uang yang saya dan Anda butuhkan. Bukan cuma kesehatan. Bukan cuma sandang, pangan, papan yang kita butuhkan. Allah Bapa kita tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu ekstra daripada kekuatan, ekstra tenaga, di mana kita akan menjadi kebal, immunity kita menjadi luar biasa kuat. Caranya gimana? Pikiran dan roh dibaharui. Kita harus selalu mohon. Kalau saudara ingat mohon uang, mohon kehidupan, mohon semua dagangan lancar, mohon supaya semua uang yang belum bisa ditarik sebagai pembayaran, bisa saudara tarik sebagai pembayaran bagi saudara. Saudara kelupaan satu hal, yaitu saudara belum minta supaya roh dan pikiran saudara dibaharui. Ini sangat penting sekali. Firman diberikan kepada kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, tapi tidak bisa bekerja pada kita. Roh Kudus dan firman tidak bisa bekerja pada saya. Kenapa? Saya nggak ada permohonan kepada Tuhan. Permohonan apa? Permohonan pembaharuan pada pikiran dan roh saya. Saudara, kiranya ini menjadi penjelasan yang sangat jelas bahwa kita membutuhkan nomor satu adalah pembaharuan pikiran dan roh kita. Mari angkat tangan kanan saudara, pejamkan mata, taruh tangan kiri pada jantung saudara, ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini hamba mohon supaya Roh Kudus membaharui roh hamba, pikiran hamba, untuk berkenan kepada Tuhan, supaya hamba mengalami ananeomai, getting young again, dalam nama Yesus. Dan hamba percaya, bila itu terjadi dalam hidup hamba, maka hamba dipercayai banyak oleh Allah Bapa di sorga. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar pelajaran pertama ini boleh menjadi dorongan buat kami setiap hari, untuk kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga itu berarti lebih dekat dalam kelimpahan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam ekstra kelimpahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, inilah sebagai pendahuluan saya betapa pentingnya ya ananeomai. And we're to be getting young again in the spirit of your mind. Saudara, ini terjemahan yang istimewa dari Emphasized Bible by J.B. Rotherham. Saudara, ini terjemahannya ya. Kita akan baca. Dan menjadi, 1, 2. Dan menjadi muda kembali di dalam roh dari pikiranmu. Sekali lagi, dan menjadi muda kembali
di dalam roh dari pikiranmu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Para kekasih, saya tuliskan orang dan doanya yang dekat Allah siang malam pasti mengalami ananiomai. Ya saudara, kenapa saya menulis ini? Karena doa dari Salomo ketika dia mentabiskan rumah Allah yang dia bangun atas perintah ayahandanya. Siapa ayahnya? Raja Daud, ya. Karena Raja Daud dilarang oleh Tuhan membangun rumah Allah. Ya, Daud juga heran. Tetapi Nabi Nathan yang memberi peringatan melarang Daud untuk membangun berkata demikian. Raja Daud, kamu dilarang membangun rumah Tuhan karena tanganmu penuh dengan darah, berlepotan dengan darah. Apa sebab? Karena Daud ini adalah seorang pahlawan perang. Selalu dia membunuh orang, selalu dia berperang. Ya saudara, perang itu raja lain ada di belakang. Daud itu, raja Israel ini kalau perang, dia nomor 1 paling depan. Coba, ini orang nekatnya kayak apa? Pemberaninya kayak apa? Dan Tuhan melindungi dia. Tidak ada satu senjata yang bisa makan dia. Saudara. Tetapi kerugiannya adalah Tuhan melarang dia untuk membangun rumah Tuhan. Saudara. Ketika saya mendapatkan visi dari Tuhan, juga istri saya, Ibu Gembala almarhum, untuk membangun Gereja Pandawa dengan model tangan terbuka ke atas. Ya saudara, itu saya sebagai orang yang mengerti teknik sipil, saya sudah langsung menuju pada anggaran. Bangunan yang tidak konvensional, semua yang tidak konvensional, harganya bisa 2,5 sampai 5 kali lipat. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, tolong Bapa beri sekali lagi visi kepada hamba, supaya hamba bisa diteguhkan. Apa yang hamba lihat sekarang itu sulit Tuhan, sulit membangunnya dan mahal. Tuhan memberi saudara, apa yang saya minta sebagai klarifikasi, sebagai konfirmasi, Tuhan memberi. Ya saudara, kira-kira beberapa minggu kemudian, saya mendapatkan visi dari Tuhan, bangunan itu harus begini. Dan Tuhan berkata, anakku kamu tidak boleh takut dan gentar. Saudara, dan saya berani hati. Saudara, saya berani hati dan saya minta adik saya, waktu itu Pak Robi, adik saya nomor 3, dia bekerja di perusahaan New Zealand di Pegunungan Pasundan, ya saudara, Pegunungan Pasundan Jawa Barat, itu geotermal panas bumi terbagus di Indonesia. Sehingga perusahaan New Zealand ini, dia mengeksplorasi panas bumi geotermal, dan di situ adik saya Robi bekerja, dan perusahaan New Zealand ini, dia yang punya satu-satunya, waktu itu satu-satunya superkomputer di Indonesia. Bayangin saudara, ya itu berapa duit harganya, superkomputer. Dan saya minta supaya dia menghitungkan. Dan dia berkata, beberapa waktu dia berkata setelah itu, Kohde ini masuk, perhitungan masuk. Ya saudara, tetapi untuk akurasinya, dia mengirim itu ke Singapura. Untuk supaya Biro Teknik di Singapura membuat satu konfirmasi bahwa hasil perhitungan superkomputer dari perusahaan New Zealand ini betul. Dan hasil dari Singapura betul. Oke, bisa dibangun. Saudara, nah setelah ada keputusan bisa dibangun, saya dan istri yang gemeter jadinya. Aduh, bisa dibangun nih. Tetapi berapa duitnya? Berapa ongkosnya? Adik saya Robi cuma bilang, ya cuma beberapa ratus juta kok deh. Ya. Tetapi mungkin
Dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk membuat saya besar hati. Cuma beberapa ratus juta. Jangankan beberapa ratus juta, 100 juta pun tidak ada saya. Ya, tetapi saya bersyukur kok belum sampai miliaran begitu. Jadi cuma ratus juta. Jadi saya agak besar hati. Saya yakin Tuhan pasti memberi kepada saya. Nah, saudara, fondamen yang harus dibikin itu bagi saya agak tidak masuk akal. Karena mahal banget. Fondamennya saja yang tidak kelihatan di atas permukaan tanah itu sudah 110 juta. Saudara bisa bayangkan, jemaat kecil, tidak ada orang kaya di dalamnya, ya saudara. Tetapi untuk fondamen saja, kita sudah menghabiskan 110 juta. Gak kelihatan dari tanah. Semua terpendam di dalam tanah. Ya, saudara, mulailah orang-orang banyak mulut yang tidak suka dengan proyek yang besar dan mahal ini mulai berucap macam-macam. Tetapi saya tetap aja. Ya, saudara pikir saya orangnya gampang goyah? Enggak gampang goyah. Saya orangnya nekat. Saya orangnya penuh dengan iman. Itu sebab saya bisa nekat. Dan saya maju saja. Saudara. Sehingga hal yang mustahil bisa terjadi. Inilah yang dinamakan dengan ananeomai. Bukan ini dalam bentuk wajah kita menjadi muda kembali, badan kita menjadi muda kembali. Saudara, itu nomor 2, nomor 3. Tapi nomor 1 adalah spiritnya. Katakan spirit saya. Katakan spirit saya harus muda kembali. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya kasih tahu. Malam ini apa yang menjadi hambatan saudara? Kemustahilan apa? Kegagalan apa? Keberantakan apa? Saudara menganggap sesuatu itu terlalu menakutkan di depan saudara. Pegang perjanjian ananeomai. Engkau harus mempunyai kekuatan ilahi. Bahwa engkau bisa mengerjakan. Bisa meraih. You must have the Spirit of God. And a very strong faith in Him only. Only, not in the finance that you have or you don't have it. Not in any other things around you, inside your brain, inside your heart. Please don't. You have to make it a stray away from you, and you just only believe in the power, authority, and capacity of God to be working in your life, in all your mission, in all your action, in all your willing. And God, He Himself will do for you so easily. This is my experience before. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara meyakinkan diri saudara. Zoom meeting kita setiap 2 minggu sekali harus membuat saudara lebih kuat. Bahwa saudara mempunyai semua perkara yang saudara butuhkan. Semua struktur yang saudara perlu bangun. Semua biaya yang saudara perlu punya. Semua potensi, energi, perhatian yang saudara harus miliki. Engkau harus punya itu semuanya. Kalau tidak engkau lemes, engkau melempem. Iblis senang menjajah di atas kepalamu ini. Kepalamu memang kuat banget sih. Kuat banget kepala ini. Di mana iblis bisa menjajah kepala saya. Menjajah kepala saudara. Tapi jangan mau lagi Anda mempunyai ananeomai. Katakan, saya mempunyai ananeomai. Saya pemberani dari Tuhan. Tidak ada yang saya takuti. Selama saya hidup di dalam firman Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab saya mohon supaya saudara yakinkan diri saudara. Bagi Tuhan dan bagi saudara tidak ada yang mustahil. Seringkali kita meninggalkan bagi Tuhan. Terus bagi saya gimana? Nggak tahu deh. Saya juga kepengennya seperti Tuhan, nggak ada yang mustahil. Nah, saudara kurang komplit. Saudara kurang percaya. Saudara mempunyai kekurangan di dalam kepercayaan saudara. Itu sebab
Kalau saudara berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara harus lanjutkan dengan kalimat dan bagi saya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo ikuti, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke jantung. Mulai saat ini. Semua katakan, mulai saat ini. Di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan mulai saat ini, bagi saya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Coba, iblis, Lucifer, dengar barusan ini. Dengar dia apa yang saya dan Anda bicara. Ya, mereka sudah lari. Apa sebab? Ada dasar firman-Nya. Dasar firman-Nya adalah ananeomai. Dasar ananeomai yang membuat saya dan Anda mempunyai satu keberanian untuk maju, untuk berhasil. Semua yang lemes, semua yang terpuruk, semua yang tak berdaya, semua yang menganggap bahwa pekerjaan daripada iblis terlalu kuat, harus malam ini pulang dengan hati yang bersuka cita. Harus malam ini pulang dengan satu kekuatan dan energi ananeomai. Katakan energi ananeomai. Ya, yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Entah berapa kali saya mengulangi ini karena Tuhan menyuruh saya mengulangi. Apa sebab? Ya, saya punya 12 atau berapa belas ya? 15 slide, saudara. Saya tidak memperpanjang, buat apa? Saya punya banyak sekali persediaan. Juga kalau saya kebaktian, baik Bible Study maupun ke KKR hari Minggu, kadang-kadang saya cuma menyampaikan 2, 3, kadang-kadang 1 slide judul saja. Saya di bawahnya punya belasan slide. Saya punya perlengkapan banyak sekali, persediaan banyak sekali. Tetapi kalau Tuhan ingin supaya saya mengulangi, supaya jemaat ini mengerti, saya akan mengulanginya dalam kesungguhan hati saya. Karena saya tahu apa yang Tuhan ingin diulangi, itu sangat penting menjelang 1, pengangkatan orang kudus. Katakan pengangkatan orang kudus. Ya, katakan 2, kerajaan damai 1000 tahun. 3, Yerusalem baru. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Saya yakin dengan 3 persiapan untuk 3 rencana Allah yang luar biasa ini, saya dan saudara kita dibekali dengan ananeomai. Ya saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam semua keadaan dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Para kekasih, kita masuk pada ananeomai, mengubah, ini subtema kita ya, mengubah toksik menjadi tonik. Saudara, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya saudara, di dalam terjemahan dari English Jubilee 2000 Bible dikatakan, and be renewed in the spirit of your understanding. To be renewed in the spirit of your understanding. Dibaharui di dalam roh pengertianmu. Saudara, apa maksudnya roh pengertian? Nah, ini sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang istimewa, di mana saya dan Anda harus memilikinya. Ya, saudara. Yaitu yang bisa mengubah toksik kita menjadi tonik. Toksik kita selalu, ya ini saya ulangi juga ya, supaya kita ini nyadar. Saya nyadar, saudara nyadar. Oh, beberapa paradigma ini ternyata mengindikasikan aku toksik. Ya, beberapa yang akan saya sampaikan ini memberikan tanda bahwa kita mempunyai gejala toksik. 1, hati dan pikiran tidak tenang. Mulai sering takut dan trauma. Kalau hati dan pikiran sering kali tidak tenang, saudara sudah harus langsung simpulkan satu kata, toksik. Ini satu kata harus keluar dulu, toksik. Ya saudara. Supaya kita sudah tahu. Sekarang masalah besarku adalah pada toksik.
Begitu ya. Kedua, gejolak intern di dalam kita sering timbul dengan latar belakang yang aneh. Contoh, ya, seorang suami jarang mempunyai pikiran aneh-aneh tentang istrinya. Seorang istri jarang punya pikiran aneh-aneh tentang suaminya. Tiba-tiba pada suatu momentum, suatu waktu, entah si istri atau si suami timbul pikiran yang gak beres untuk menuduh, untuk memfitnah pasangannya. Saudara, maka ini sudah menjadi gejala tingkat 2. Tingkat 1 adalah tidak tenang. Ya, takut, trauma, itu tingkat 1. Tingkat 2 mulai menuduh. Nah, ini sudah ada pada gejala yang kuat bahwa dia, si istri atau si suami yang menuduh, ya, memojokkan, ini sudah kejangkitan toksik. Mudah kan? Kita membuat sesuatu review, sesuatu penilaian. Ya, kalau saudara dalam hati mengatakan, aku enggak seperti yang istriku atau suamiku bilang, ya, dia sedang toksik. Maka saudara juga harus enggak boleh membalas. Saudara harus lebih rohani. Saudara dalam hati harus berkata, aku harus membantu pasanganku ini supaya dia sadar bahwa dia sedang toksik saat ini. Begitu. Sehingga pertengkaran bisa dihindarkan, saudara, dalam keluarga. Karena pada hakikatnya, semua pertengkaran ada salah satu yang terjangkiti toksik. Pasti itu. Iblis itu memberikan toksik kepada seseorang. Supaya apa? Supaya dia menjadi casus belli. Casus belli itu dalam ilmu politik, dalam ilmu perang adalah satu masalah yang membuat dua negara bisa perang. Gandum umpamanya. Ya. Batas teritori negara yang bergeser umpamanya. Itu casus belli. Loh, tiba-tiba kok patoknya bisa dirubah ya? Kok bisa lebih menjorok kepada dia ya? Sehingga tanah negara kami menjadi berkurang ya? Nah, saudara, itu casus belli namanya. Orang yang toksik, dia menjadi casus belli bagi keberantakan satu rumah tangga. Ya, saudara, harus diingat. Kalau salah seorang sadar, suamiku atau istriku baru toksik, dalam hati mulai menengking. Apa saudara? Menengking. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus, roh toksik keluar dari pasangan hidupku ini. Saudara, maka beres. Menjadi clear. Rumah tangga menjadi cerah kembali. Awan mendung gelap yang diberikan oleh iblis dan Lucifer sirna seketika. Apa sebab? Karena salah satu yang sadar bahwa ini toksik, dalam hati langsung menengking. Ya, ini pelajaran penting sekali. Itu sebab saya ingin supaya semua keluarga kita ada di dalam ketentraman, kesejahteraan, safe, aman, damai, penuh dengan harmonis, cinta kasih, maka berkat Tuhan dicurahkan di dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Yang ketiga, berkat di depan mata lenyap. Seringkali ya kita mengalami, kita hari ini ditutup dengan berita baik. Bahwa pelanggan kita akan membayar besok kepada kita. Ya, bahwa besok ada order besar masuk pada perusahaan kita. Bahwa ini itu pokoknya untunglah besok. Matahari terbit kita bangun besok. Ternyata semua sirna. Semua nggak ada jebulnya. Saudara. Wah saudara. Kalau saudara tidak mengerti bahwa saudara ini sedang mau dijerat, ditrap oleh toksik dari Lucifer, maka saudara jengkel sama Tuhan. Saudara marah, saudara mencari alasan ini itu, keluarga menjadi berantakan, menjadi marah pada hari itu ataupun tidak ada damai sejahtera. Saudara emosional, sangat super sensitif. Why?
Because all the things that you are thinking about, you will get it so easily for your profit and benefits today, that day, that very moment has already gone from you. Tidak ada lagi. Sehingga saudara menjadi toksik sekali. Saudara menjadi super sensitif. Saudara mencari kambing hitam di mana? Apa sebab? Saudara nggak sadar bahwa saudara dan saya sedang diuji oleh Tuhan. Berkat sudah mau sampai di tangan kita, namun ditunda. Ditunda di suatu ketinggian. Nggak nyampe kepada kita. Jadi kita harus tahu, jangan toksik. Kita harus justru bersyukur, Tuhan punya rencana yang besar. Ya, mulai sekarang anak-anak Tuhan, kalau Anda mengalami kasus yang sedemikian, Anda harus bersyukur. Syukur Anda, ya saudara, eksomologio Anda, itu akan membuat Tuhan jatuh hati. Membuat Tuhan apa saudara? Jatuh hati. Iya deh anakku, aku nggak nahan lagi deh. Ya, lalu Tuhan mencurahkan, turunkan berkatnya kepada Anda dan kepada saya. Kenapa? Karena saudara tidak menyalahkan Tuhan. Tapi saudara merasa, aku sedang diuji, dites sama Tuhan. Kalau dites, lulus, baru dikasih. Tapi kalau dites, saudara ngomel, saudara marah, saudara cari penyebabnya apa, saudara ajak orang lain berantem, Tuhan batalin. Itu sebab, perhatikan, kalau saudara mengalami berkat di depan mata lenyap, jangan toksik. Ya. Yang keempat, rasa ingin jauh dari Tuhan dan ingin cari something new dalam hidup saudara. Ya, tidak boleh. Itu sebab saya ingin menunjukkan pada saudara sekali lagi tentang video toksik itu apa. Ya, sebentar kita akan menyaksikannya. Di zaman sekarang kita suka dengar kata-kata toxic bos, toxic karyawan, dan lain sebagainya. Toxic itu membuat seseorang merasa tidak enak, dan apa sih lawannya adalah tonic, di mana membuat seseorang merasa lebih enak. Apa perbedaannya? Huruf tengah-tengahnya. Toxic ada huruf X, kalau tonic hurufnya N. Nah, toxic artinya extra, the X is for extra. Kalau tonic, N itu adalah for nurturing. Contohnya, seorang ibu boleh nggak sih marahin anaknya? Boleh. Tetapi kalau dia terlalu ekstra, terlalu diemosikan sekali, ekstra marahnya itu menjadi toxic. Tetapi ketika seorang ibu marah itu menegur anaknya dengan nurturing, artinya dia marahnya bukan lagi emosi yang mau melampiaskan amarahnya dia, tapi ingin mengajari anaknya biar jasa kesalahan tersebut, itu nurturing. Nah, same thing pasangan. Kalau dia sayang, kadang-kadang ada love bombing, terlalu ekstra sekali, ya kan? Tetapi kalau nurture berbeda. Dia menyayangi bukan karena dia manipulasi kamu, boleh mengkontrol kamu, mau proses pada kamu ya, tapi benar-benar peduli dan sayang, nurturing. Jadi bedanya itu teman-teman ya, toxic terlalu ekstra dan tonic nurturing. Nah, sekarang hari ini apakah teman-teman kamu sekitar kamu tonic atau toxic? Ya, saudara. Jadi ini penjelasan ya dari Grace Tahir, anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, saudara, dia menjelaskan jangan ekstra. Ekstra itu kadang-kadang menjadikan toksik, tetapi harus nurture. Nurturing artinya merawat, memberi makan, memelihara, mengasuh. Ya, saudara, kalau pohon atau pohon anggrek, bunga anggrek, di nurture itu dikasih obatnya, ya dibuang hamanya, kemudian daun-daunnya yang kelebihan dipotong, ya saudara. Nah, itu nurture. Nurturing adalah merawat untuk lebih sehat dan lebih produktif. Pohon buah-buahan bisa berbuah lebih lebat lagi. Ya, anak-anak tumbuh dengan baik karena ibunya menurture. Ya, saudara. Tidak love bomb, tidak penuh dengan cinta
yang kelewatan, tetapi nurture, cinta yang nurturing. Ya, lagi kita akan melihat video yang kedua tentang toxic. Kalau ada orang yang suka banget nyebarin berita negatif, gosip, nyinyiran, ngomongin keburukan orang lain, hati-hati. Itu bukan sekedar cerita, tapi itu adalah racun loh. Kenapa racun? Karena biasanya yang keluar dari mulut seseorang adalah berasal dari isi hatinya dia. Orang yang hatinya penuh luka, kepahitan, dan iri nggak bisa nyimpen sendiri kepahitannya dia. Dia akan membagikan racun itu ke orang lain, biar orang lain ikut keracunan. Makanya kalau kamu biarinin telingamu jadi tempat sampah untuk bergosip, lama-lama hati kamu juga ikut busuk. Kamu bisa ikut benci sama orang yang nggak pernah bikin salah ke kamu. Kamu bisa ikut nyinyir ke orang yang nggak pernah ganggu hidupnya kamu. Jangan kamu pikir ini mah masalah kecil. Satu kata bisa merusak kepercayaan, satu gosip bisa menghancurkan persahabatan, satu nyinyiran bisa bikin keluarga jadi pecah. Kalau ada orang yang terus-menerus nih ngomong yang pahit ke kamu, dia nyebarin gosip, ngejelekin temennya, ngejelekin orang lain, lebih baik kamu jaga jarak. Lindungi hatimu karena damai sejahteramu terlalu mahal kalau harus dirusak oleh racun dari mulut orang lain. Ingat, orang yang sehat jiwanya nggak sibuk ngejelekin orang lain, tapi dia sibuk membangun hal yang positif di dalam hidupnya dia. God bless. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi para kekasih, kita kembali lagi pada pelajaran tadi, ya, yaitu supaya saya dan Anda memiliki di dalam hidup kita ini, ya saudara, sesuatu yang istimewa. Dulu atau kemarin, bahkan tadi siang, kita masih toksik barangkali ya. Saya tidak menuduh saudara. Tapi kita mempunyai pengalaman demikian, maka kita malam ini, dengan pelajaran ini kita harus tahu bahwa orang toksik itu tidak masuk sorga. Kalau dia mati masuk neraka, mau apa lagi? Beranikah saudara menjalani hidup toksik, terus membuat orang lain tercela, orang lain tertuduh, orang lain terfitnah karena saudara? Jangan, saudara sedang toksik itu. Cepat bertobat, cepat minta dirubah supaya X, apa arti X? Ekstra. Semua yang ekstra. Semua ekstra sensitif, ya saudara, ekstra perasaan, ekstra curiga, ekstra iri hati, ekstra cemburuan, itu harus dibuang. Harus diganti apa saudara? N, ya, N, nurturing. Harus ada satu nurturing dalam hidup kita, merawat, mengasuh, ya saudara. Itu firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25, 26, 27. Ya, tugas dari seorang suami adalah nurturing. Mengasuh, merawatinya, istrinya. Sebagaimana mengasuh dan merawat dirinya sendiri. Ya, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Nurturing. Sehingga keluarga ini, ya saudara, maka keluarga ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan dari Tuhan. Ya, yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, sebagai kesimpulan, saya memberi poin yang di bawah ini. Semua macam toksik. Katakan bersama saya, semua macam toksik adalah provokasi saya terhadap Allah. Ya, jadi saudara mesti tahu, kalau saya tetap toksik, saudara tetap toksik, saya ini provokasi kepada Tuhan. Orang yang berani provokasi kepada Tuhan sama dengan dia berani nantang Tuhan. Eling lu ya. Semua jangan sampai lupa. Ya, please be warned. Please be still remember until you die that every person that make a provoking God, a provocation to God, it is the enemy of God, adalah musuh Allah. Ya, dia memprovokasi, ya saudara. Misalnya dua negara A dan B. Negara A tiba-tiba memprovokasi dengan melempar rudal atau bom ke negara B. Ya saudara, maka negara B akan membalasnya. Karena dia memprovokasi. Saya dan Anda memprovokasi Tuhan melalui apa? Melalui
toksik. Memang kita tidak marah sama Tuhan. Kita tidak menuduh Tuhan. Siapa berani? Tetapi kita marah dan kita menuduh dan kita membuat jelek orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, pendeta kita, jemaat gereja kita. Saudara, gimana kita memprovokasi Tuhan? Maka Tuhan akan menghukum kita. Ya, itu sebab pelajaran Bible study setiap kali kita belajar harus membuat saya dan membuat saudara lebih berkenan di hadirat Bapa, sehingga kita hanya menerima berkat. Katakan, sehingga saya, ayo semua katakan, sehingga saya hanya menerima berkat saja, tidak menerima hukuman di sisa hidup saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu slide lagi supaya yang akan datang kita bisa lanjut. Ya saudara, ganti toxic menjadi tonic atau nurture. Dalam Alkitab ya saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris, New International Version 1973 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 17 ya, in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Ya saudara, in God, di dalam Allah, who richly provides us, yang dengan segala kekayaannya menjamin, menyediakan, provides us, menyediakan bagi kita, with everything for our enjoyments, dengan segala perkara untuk kenikmatan, kesenangan kita. Coba, ini ayat dahsyat loh saudara. Ya, ayat ini luar biasa. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu ayat ini. Mari kita baca terjemahannya. 1, 2. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi kenikmatan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini loh, coba. Saudara anggap Allah kita itu seperti apa? Kejam, disiplin banget, gak bisa kesenggol sama kesalahan kita, mudah marah. Tidak. Salah. Anda salah. Allah kita adalah Allah yang mudah menjamin kita. Itu harus kita ingat. Siapa yang tidak dijamin? Yaitu semua orang yang toksik tidak dijamin. Tetapi siapa yang dijamin? Semua orang yang tonik, yang tidak toksik. Karena apa? Karena dia berjanji, kalau kita menaruh harap, bukan kepada kita tidak menaruh harap kepada kekayaan, ya kalimat yang tidak ada di sini, kalimat pertama. Kalimat kedua, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi kenikmatan kita. Nah ini kalimat kedua, ini harus menjadi bagian kita. Kita tidak berharap pada kekayaan duniawi. Justru karena kita tidak berharap pada kekayaan duniawi, Tuhan otomatis, katakan, maka Tuhan otomatis memberi kepada saya jaminan kekayaan ilahi yang bisa membuat saya menikmati segala sesuatu dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya, ini dipegang ya saudara. Saya dan Anda ini tidak punya kebaikan apa-apa di mata Tuhan. Tetapi kalau kita bisa melakukan ini, Tuhan tuh selalu sering jatuh hati. Sering jatuh hati. Buang semua pikiran jahat yang tidak baik ataupun menyalahin orang lain. Udah. Saudara, barangkali pada suatu saat saudara merasa harus membalas, harus kasih pelajaran pada seseorang karena saudara telah diinjak-injak oleh dia. Lepaskan. Enggak usah. Enggak usah dipikirin lebih jauh. Engkau toksik jadinya. Serahkan semua pada Tuhan.
Saudara tahu apa yang nanti akan terjadi pada Anda? Dan apa yang akan terjadi pada orang itu? Yang sudah mencederai Anda. Yang sudah semena-mena kepada Anda. Satu, apa yang terjadi pada Anda ketika Anda melepaskan itu semua? Tuhan makin percaya kepada Anda. Tuhan makin menyayangi Anda. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Kedua, apa yang terjadi dengan orang itu yang tidak baik dengan saudara, yang kurang ajar sama saudara? Apa yang terjadi dengan dia? Allah akan membuat perhitungan dengan orang itu. Membuat apa saudara? Perhitungan. Enggak main-main loh. Karena itu ada di dalam firman. Ya, ada dalam firman. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak toksik dalam sesuatu peristiwa, dalam satu kasus, di dalam salah satu keadaan, maka Tuhan jatuh hati kepada saudara. Ya, dan dia memberikan 1 Timotius 6:17 kepada kita orang. Apa yang dia berikan? Ya, Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu. Katakan, memberikan segala sesuatu. Untuk menjadi kenikmatan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Dan hamba percaya momentum yang indah kali ini di dalam Zoom meeting Bible Study GKG, kami mendapatkan kesempatan untuk diberkati dan dipercayai, sehingga kami boleh menikmati sisa umur hidup kami dengan anugerah yang luar biasa. Kami boleh dirubah dari toksik menjadi tonik. Dan ini adalah sesuatu perubahan yang luar biasa di mata Allah, yang akan menjadikan kami kekasih-kekasih Tuhan, jantung hati Tuhan, biji mata Tuhan pada sisa umur hidup kami. Diberkatilah para kekasih. Dan biarlah kuasa Tuhan menyertai saudara. Ibadah kita bersama malam hari ini tidak sia-sia. Penerimaan saudara akan firman membuat saudara dipercayai, dicatat menjadi pelanggan berkat dari sorga. Anda adalah pelanggan berkat dari Tuhan. Terjadi demikian. Dan hamba mohon supaya engkau memberikan kepada kami kepercayaan. Untuk sebentar ini kami boleh mengurapi dahi kami dengan minyak urapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Kepada Bapak Host, saya mohon izin untuk sekalian melanjutkan dengan pengurapan minyak. Ya, terima kasih. Saudara, kita siapkan minyak urapan kita. Saudara, kita angkat dengan tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita pada jantung kita, ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, malam hari ini, berkenanlah untuk menumpangkan tangan-Mu pada dahi kepala hamba, supaya hamba diurapi sekali lagi, ditambahi kepercayaan dari Roh Kudus, ditambahi kemampuan untuk menerima tonik dan bukan toksik dari Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, sekarang tumpangkan tangan dengan minyak ini di atas dahi saudara. Semua katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, aku menerima pertambahan kasih karunia Allah, karunia Roh Kudus dalam hidupku sehari-hari. Dalam nama Yesus, aku akan memuliakan Tuhan di dalam hidup yang tersisa ini. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan
memberkati aku secara luar biasa. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah para kekasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.